Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi di awal tadi ada sebuah video yang akan selalu menjadi kenangan kita bersama, video yang memantik keberanian masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat untuk kemudian memprotes keras ya apa yang ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Di video ini menggambarkan kejadian ketika sosok Anies Baswedan mengunjungi Ibunda Afan Kurniawan, yaitu seorang driver ojol yang meninggal dalam peristiwa demonstrasi hari Jumat malam, teman-teman. Ketika Afan Kurniawan ini adalah seorang ojol yang tidak mengantarkan pesanan GoFood ya, Grab GoFood kepada pemesannya ketika terjadi demonstrasi sampai dengan malam hari, dan memang naas ketika Afan itu membawa makanan yang dipesan oleh kliennya, dia makanan jatuh dan justru ada kemudian kendaraan taktis atau barakuda dari aparat yang kemudian melindas ya, menabrak dan melindas si Afan Kurniawan ini. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat memilukan, tragedi di negeri kita, karena Afan Kurniawan ini adalah seorang yang masih muda usia, anak seusia dia harusnya masih kuliah ya, usianya masih 21 tahun. Dia berasal dari Sukabumi yang memang kemudian merantau di Jakarta dan ngontrak ya di salah satu tempat kontrakan di daerah Menteng bersama teman-temannya. Yang dia Gojek ini ya, dia ojol ini bekerja sebagai ojol untuk menghidupi keluarga besarnya, orang tua dan adik-adiknya. Yang kemudian memang ini yang kita sesalkan adalah ketika kemudian kita melihat bahwasanya sebetulnya kendaraan itu pastinya kurang lebih tahu lah gitu kan, kalau kemudian ada yang ditabrak pasti berasa, buat orang yang sering nyupir mobil pasti tahu lah ketika menabrak suatu benda gitu kan, dan bukannya mundur tapi kemudian malah maju dilindas. Yang akhirnya Afan meninggal ya teman-teman. Apapun alasannya sekarang susah untuk mengelak karena video itu sekarang eranya zaman digital ya, pasti ini zaman digital yang memang kemudian bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Segala argumen dan penolakan untuk kemudian menyelamatkan diri dari kesalahan justru akan semakin menambah kebencian masyarakat, semakin menambah kegeraman seluruh masyarakat di penjuru Indonesia, karena memang era saat ini nggak bisa dibungkam ya, ketika kemudian stasiun-stasiun televisi besar di Indonesia nggak banyak menyiarkan tentang pemberitaan demo saat ini, ya bisa dibantah lagi, masyarakat bisa menyiarkannya langsung dengan berbagai macam platform media sosial gitu kan. Setiap bantahan terhadap apa yang kemudian terjadi kemarin tentunya hanya akan cuma menambah kebenciannya. Yang saya sesalkan adalah di sini ketika peristiwa demo besar-besaran ini kemudian merembet di kota-kota besar yang ada di Indonesia gitu kan. Pertama di Jakarta, merembet kemudian ke Karawang, sampai ke Bandung, Semarang, Malang, Solo. Ini kan luar biasa sekali. Terakhir di Makassar sampai gedung-gedung terjadi aksi anarkis ya, gedung DPR juga sampai kemudian terjadi pembakaran gitu kan. Yang jelas ini semua sebenarnya dipantik awalnya adalah kemudian protes masyarakat gitu kan. Masyarakat, para pemilih memilih wakil-wakil rakyat yang mereka pilih. Ketika kemudian di dalam kondisi kesulitan masyarakat, di dalam kemudian kondisi perekonomian lagi bermasalah gitu kan. Banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK, banyak kemudian saudara-saudara kita yang usahanya macet, daya beli masyarakat menurun gitu kan. Kalau seperti itu kemudian secara gamblang sekali kita ditunjukkan ketika kemudian anggota DPR RI itu mendapatkan kenaikan gaji 3 juta per hari, dapat tunjangan beras yang sampai 12 juta per bulan, dan sampai kemudian tunjangan kontrakan rumah 50 juta yang dianggap oleh masyarakat itu suatu hal yang di luar nalar mereka dikala mereka mengalami kesulitan. Dan ketika masyarakat hendak memprotes, malah memberikan aspirasi mereka ke wakil-wakil mereka di parlemen, yang justru mengecewakan adalah kemudian nggak ada kemudian wakil-wakil mereka yang menerima, mengakomodasi
aspirasi mereka. Esensi dari negara demokrasi kan harusnya seperti itu ya. Justru kemudian mereka dibenturkan, berbenturan dengan aparat yang nggak seharusnya terjadi ya. Tentunya pasti dirugikan semua, masyarakat juga dirugikan sampai ada korban jiwa, aparat pun juga kemudian ya ada juga pasti akhirnya kan korban dari aparat gitu kan. Yang ini kemudian merembet sampai kemudian perusakan beberapa gedung-gedung DPRD di beberapa daerah. Yang lagi-lagi kita nggak habis pikir kemana wakil-wakil kita, kenapa kemudian mereka nggak mau turun, nggak berani turun untuk kemudian menemui konstituen mereka, pemilih mereka gitu kan. Kita bisa melihat ya ketika di Bandung kerusuhan semakin membesar dan mulai masyarakat hendak membakar gedung sate gitu kan. Gubernur Bandung, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi langsung turun kok gitu kan, tanpa pengawalan khusus tentara ataupun polisi yang menggunakan tentara ataupun aparat yang menggunakan senjata, ya diterima dengan baik oleh massa dan memang kemudian bisa diredam ya amarah massa gitu kan. Kita bisa lihat di Yogyakarta kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya teman-teman, ketika aksi massa mulai mau melakukan pengerusakan di Polda DIY, Sri Sultan juga turun langsung tanpa pengawalan khusus, tanpa kemudian aparat yang bersenjata menemui massa. Ini memang bisa diredam. Nah kita nggak tahu nih kemana wakil-wakil rakyat kita gitu kan, yang kemarin jadi pemantik masalah yang ini yang kemudian melebar ke seluruh wilayah di Indonesia gitu kan. Kita nggak ngerti karena memang kemarin kan memang kemudian mereka ada yang berjoget-joget gitu kan, dan justru ketika masyarakat hendak menyampaikan aspirasi mereka ada yang berkata kasar ya, mengatakan yang tolol begitulah segala macam, kemana ke mereka gitu kan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, tapi memang soalnya pemantik awalnya itu ya, rasa empati terhadap para konstituen pemilihnya itu kemana. Memang mungkin ya ini harus jadi evaluasi ya masyarakat ketika yang diprotes itu salah satunya memang beberapa dari artis ya. Ya memang kalau diprotes mereka nganggap kenaikan gaji-gaji itu ya normal-normal aja karena mereka memang orang yang terbiasa dengan uangnya yang besar mungkin kan gitu kan. Dengan background mereka menanggapi masyarakat ya tapi yang memang prihatin ya kita yang milih mereka kok gitu kan. Ini ya jadi harus pembelajaran kita gitu kan, jangan kemudian kita terpengaruh oleh popularitas ataupun apa ya, pencitraan yang sebetulnya mereka itu di luar ya tempatnya ya artis ya seperti itu gitu kan. Entah kemana mereka yang memang seharusnya mau kemudian turun ke lapangan menemui konstituen, menemui masyarakat yang menjadi wakil mereka. Ini kan suatu memang ironi. Yang jelas masyarakat marah, memang kemudian tuntutan dan banyak ya. Salah satunya memang yang jadi PR adalah kemudian undang-undang untuk yang harus diterbitkan ya, undang-undang perampasan aset para koruptor yang sampai sekarang kita nggak ngerti gitu kan. Bahkan yang kalau dirugikan kalau undang-undang perampasan aset itu asetnya para koruptor, yang paling cemas, yang paling takut, yang paling dirugikan ya para koruptor itu sendiri gitu kan. Makanya ketika itu kemudian alot sekali, bahkan dulu pernah ada kemudian anggota DPR yang mengatakan ya itu urusan ketua partai gitu kan, yang bawa bahasa katanya Korea segala macam. Eranya dulu Pak Mahfud pernah mengingatkan tentang pentingnya urgensinya untuk kemudian menerbitkan undang-undang perampasan aset untuk memberikan efek jerak pada masyarakat, pada para koruptor. Itu yang paling vital sebenarnya gitu kan, karena semakin kesini para koruptor semakin menggila gitu kan. Nah ini yang kemudian masyarakat juga kecewa. Kalau kemudian memang yang paling dirugikan dengan penerbitan surat undang-undang anti korupsi, undang-undang perampasan aset itulah para koruptor. Jadi wajar kalau kemudian kita berpikiran liar, siapakah wakil kita gitu kan. Mereka mewakili siapa? Mewakili rakyat atau mewakili siapa? Itu pertanyaan yang paling mendasar, dan dengan momentum ini kita berharap kemudian memang ada dorongan, terketuk hatinya para anggota dewan kita sebagai wakil kita di parlemen untuk menerbitkan hal-hal yang penting yang sangat berguna untuk negeri ini. Nah itu mungkin menurut saya teman-teman, semoga tetap cepat mereda kerusuhan-kerusuhan di negeri kita ini, dan kemudian terketuklah hati para anggota dewan dengan apa yang terjadi di negeri kita ini. Semoga memberikan yang terbaik ke depannya.
Itu aja teman-teman. Semoga kalau teman-teman punya analisa yang lain tentang apa yang terjadi di negeri kita saat ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.